Halo Healthy People, program terbaru di channel Bio Nugraha, Cuca Talk ala Bio. Program ini diupload di YouTube dan Spotify. Salam sehat selalu. Halo Healthy People, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di video saya yang sudah lama nggak upload. Hari ini kita mau upload satu lagi video, program terbaru. Jadi saya kumpulkan teman-teman saya yang di dunia industri kesehatan, tenaga kesehatan dan juga praktisi. Nah, untuk video perdana ini saya mau undang teman saya yang memang sudah lama kita dekat dan sekarang dia bekerja di salah satu rumah sakit yaitu Pantai Hospital Kuala Lumpur. Nah, saya undang via Zoom karena sekarang masih di dalam kondisi lockdown, Malaysia juga dalam kondisi lockdown. Jadi saya akan ngobrol-ngobrol dengan dia tentang apa sih pekerjaan dia dan juga di luar dari pekerjaan dia tuh keseharian dia seperti apa gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Mr. Leon Low dari Pantai Hospital Kuala Lumpur. Oke, saya undang dulu ya. Oke, halo Mas Bro, Mr. Leon Low from Pantai Hospital Kuala Lumpur. How are you, bro? I'm good, selamat ataupun semangat pagi ya. Semangat pagi, wow. And also salam sejahtera lah buat Mas Bro ya, my old friend. And kepada penonton program inilah ya. Wow. Ini Leon, teman saya dari, kita udah temenan hampir 5 tahun ya, Yon ya? Sejak 2016. 6 tahun ya, lebih ya? Iya, 2015 kalau tak salah saya 6 tahun ya. 2015, wow, Yeah. hampir 6 tahun. Ya. Tapi rasanya macam udah lama banget. Iya. Leon, gimana kabar di Malaysia? Kita dengar kan sekarang Malaysia sedang lockdown. Sekarang yang 4.0 ya. Sekarang semua enggak 3.0. Oh, 3.0, oke. Iya. 3.0 sekarang semua work from home ya. Kamu juga work from home sekarang? Oke, kemarinnya waktu lockdown 1.0 ya sama 2.0-nya kami bisa work from home, tapi sekarang 3.0-nya nggak bisa work from home karena kami udah ada program vaksinasi ya di rumah sakit Pantai. So kami staff rumah sakit harus tolong ya ataupun assistant ya, bantu ya di vaksin center itu. So ya kami harus work from office. semangat saat. Iya. Leon ini buat teman-teman yang mungkin baru tahu, videonya sih belum sempat keluar ya, tapi nanti setelah video ini keluar pasti kita upload juga video tentang Pantai Hospital Kuala Lumpur. Jadi Leon ini kerja sebagai international marketing di Pantai Hospital Kuala Lumpur gitu ya. Tapi ada sisi uniknya nih Leon ini. Jadi nanti saya mau masukin di thumbnail di judul gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di thumbnail di judul itu adalah marketing. Mungkin saya bilangnya rocker marketing. Yeah. Rocker hospital aku bilangnya ya. Ayat itu kental banget ya, rocker hospital. Nanti kalau mungkin bos saya dia ada opinion yang beda. Tapi oke, saya rasanya ayat itu catchy, rocker hospital. Yes. Okay. Bagus. Jadi Leon, mungkin kan teman-teman mungkin belum ada yang tahu tentang your background and also dulu you kerja di mana? Boleh cerita sedikit nggak Yon supaya teman-teman tahu nih? Oke, nama saya Leon. Oke, tapi suara miripnya sama Lion tapi bukan ya. Saya tahu Leon, so Leon. So lebih gampang mau ingatnya, ingat si Lion, hewan itu lion, itu bisa ingat sama Leon saya. So saya asli Penang. Ya. Asli Penang. Ya, asli Penang. So saya udah bermastautin ya di Kuala Lumpur selama 6 tahun buat gini. So sebelum ini saya kerjain di rumah sakit di Penang sebelum saya pindah ke Kuala Lumpur. So sebelum saya kerja sama rumah sakit Pantai Kuala Lumpur ya, saya pernah kerja sama
rumah sakit di Kuala Lumpur yang agak berprestasi juga ya. So, Hmm, salah satu. so dari sana saya udah ada experience buat international marketing. So time itulah saya kenalin sama Mas Probio lah ya. So saya tidak akan bilang nama rumah sakit itu, tapi itu juga rumah sakit yang berprestasi ya. So sebelum datang ke sini, so udah 6 tahun, 6 tahun ya. Saya ada experience dalam international marketing ini. Ya. Jadi 6 tahun di international marketing. Di Pantai Hospital Kuala Lumpur sendiri berapa tahun, Leon? Udah 2 tahun. 2 tahun sekarang? Ya, udah Pas 2 tahun. genap ya? Ya, baru benar. Kemarinnya 3 hari bulan Oh, Juni happy ya. birthday. Happy anniversary. Ya, ya. Happy anniversary 2 tahun. Berarti 2 tahun di Pantai Hospital Kuala Lumpur sebagai Ya, international marketing. ya. Oke. Tapi experience-nya kayak lebih lama ya. Saya Ya, udah kayak macam 20 tahun di sini. Ya, ya. ya, Leon, dulu sebelum masuk ke hospital industries itu, kenapa bisa bisa akhirnya masuk? Karena saya rasa mungkin backgroundnya dulu bukan hospital atau manajemen hospital atau nurse gitu kan ya? Bukan, Background educationnya bukan di situ ya. bukan, Nah, bukan. kenapa bisa interest masuk ke rumah sakit atau ke hospital, ke dunia hospital? Iya, ya. Oke, sebelum nih, saya waktu kuliah saya belajar business management ya. Oke, so tapi saya nggak tahu sih karena di Malaysia ini ada banyak sektor, ada banyak industri, ada hotel, ada IT, ada banyak ya. So tapi saya ada background saya customer service. Ya, duluannya sebelum saya join healthcare ataupun industri medis ya, saya kerjain di hotel ya, Hotel. hotel industri ya. So saya rasa ada connection ya, macam melayani atau customer service ya. So datang ke sini saya juga enggak tahu kenapa saya mau masuk ke industri medis, tapi ada satunya. Oke, ini ada dikit connection sama interest saya yaitu ataupun hobi saya yaitu music metal ya. Karena ada satu band yaitu band UK ataupun England ya. Liriknya semua bahasa ataupun jargon ya medis. Oh Ya, ya? ya. Nama Jargonnya band, medis. Band ya apa medis. itu? Carcass. Carcass. Ya. Oke, nanti saya Google Carcass. Oh, Ya, ini ya. ini jadi band yang membuat seorang Leon, wah, saya pengen kerja nih di rumah sakit nih, gitu. Ya, waktu masa saya kuliahnya teman saya ada introduksi band keset ya. Duluannya kami nggak ada uang, kami bisa beli keset ya. Kalau mau beli CD-nya itu mahal banget sih. So teman saya pinjam saya satu kasetnya band Carcass ya. So, apa ini ya? So, saya dengar oke, metal, lagunya metal. So time saya baca liriknya, wah, jargonnya dia pakai ya kental banget. Ada yang cakap bilang sama lung, esophagus, semua. So saya udah jadi intrigue ya, kalau bahasa English itu intrigue. So time saya apply my first job ya, kalau kerjain pertama saya juga rumah sakit di Penang. So saya waktu saya masuk, saya secara otomatisnya bisa connect sama dokter. Kalau saya ada pasien mau jumpa dokter yang tapi nggak tahu bagian apa atau spesialis apanya, saya tanya, pasien itu cakap, paru-paru saya ada growth itu. So saya teringatnya lirik Carcass. Bisa kayak begitu ya? Iya. So teman-teman saya yang atau macam kayak tadi yang ditanya Mas Bio ya, what got me into the hospital industry? Ya. So when waktu saya cerita saya bilang band Carcass itu jadi salah satu influence-nya, teman saya, hah? Ya.
So I wouldn't say that is the only reason ya, ada juga Yes, ya. yes. So like I say duluannya saya ada di rumah di hotelnya saya suka Service service, industry ya ya. service industry. So ya kurang lebih mirip ya di rumah sakit juga. Ya, Tetapi kalau di rumah sakitnya kami bukan bilang guest ataupun customer, kami bilangnya pasien. pasien. So pasiennya keperluan mereka beda. Kalau di hotel maupun di service industry semua mau juga liburan, mau have fun ya. So saya bisa ngomong once the customer udah selesai liburannya, saya sebagai seorang service provider ya, saya bisa bilang sama thank you very much, see you again. Tapi di rumah sakit nggak bisa cakap gitu. Iya. Ya, so Jangan kadang-kadang saya bilang. sakit, ya, Iya. bilang gitu. Ya, bilang aja see you again. Kamu mau saya datang pulang balik ke rumah sakit ya. So saya jadi beda. Tapi secara prinsipnya semua kurang lebih mirip. Service ya, betul. Ya, Memang ya, ya. betul ya, kalau kalau internasional, kalau marketing atau kita di jasa service itu, apalagi di hospital lebih tricky gitu. Kita nggak bisa bilang sampai berjumpa lagi gitu di rumah sakit kita. Nggak bisa, Semoga nggak bisa. teman-teman. Walaupun kita marketing, kita nggak selalu saranin orang untuk pergi ke rumah sakit gitu. Ya. Ada sekali saya Hmm? how to say I say Tidak sengaja gitu ya. tidak sengaja. Saya udah biasa di hotel, saya tidak sengaja, secara tidak sengaja saya bilang saya ngobrol sama pasien, lepas itu saya cakap okay, take care ya, I'll see you again. Apa nih? Nasib baik saya minta Cepat pikir. cepat pikir. Saya cakap no, not in the hospital, in a bar. Bar. Kita minum sekali, kita makan sekali ya. Iya, seru. Wow, dari seorang rocker menjadi seorang petugas di rumah sakit, sekarang juga handle marketing gitu. Wah, luar biasa. Makanya tadi saya bilang di awal, kenapa ini saya bilang unik gitu ya? Karena Mr. Leon ini nih, wah, hobinya metal. Wah, rocker metal. You punya band gak sih? Apanya? You have bands, right? Ya, saya ada. Masih aktif sekarang? Sebelum COVID ya, Yeah. pandemi ya, aktif banget. Ada buat tulis lagu, ada recording, ada main performance itu semua. Tapi waktu pandemic attack ya, Iya. semua di stop ya. Depending. Dihentikan. Ya, aktivitasnya semua lagi pending ataupun udah henti ya. Karena teman ataupun band member saya masih di Penang. Oh, oke. So sebelum nih kalau ada praktis atau band praktis atau jammingnya, kami bilangnya jammingnya, tadi saya pulang ke Penang untuk praktis. Ada sekali teman-teman saya, band saya, dia datang ke Kuala Lumpur untuk praktis. Tapi sekarangnya lockdown. Saya nggak bisa pulang ke Penang, mereka nggak bisa datang ke Kuala Lumpur. So semua aktivitasnya semua di put on hold ya. Tapi kalau soalannya masih aktif ya, ada yang mau bilang aktif bisa, mau bilang nggak aktif juga bisa ya. Iya. Kamu jadi apa sih di sana? You what instrument you play? Oh, saya main bass gitar ya. Oke, bass. Sama vokal. Vokal, wow. Ya, Kelihatan dari suaranya ya. Tapi biasanya kalau music metal ya, kalau vokalnya itu bukan secara nyanyi ya, itu secara scream ya, atau teriak ya. Teriak. Wah, itu perlu bolak-balik ke dokter THT itu. Ya. Dokter ENT ya. Ya, ada sekali dokter spesialis THT di Pantai KA ya. Beliau dapat tahu saya vokalis band metal, so dia secara gurau ya, dia cakap, okay Leon, every 2 months come and do check up with me. Oke, kita mau ngobrol lebih dalam lagi tentang Leon, tentang pekerjaannya yang sekarang ya, karena kan tadi udah cerita bahwa Leon
Dulu sempat di salah satu rumah sakit di Pineng. Jadi Dion ini orang Pineng ya. Terus tiba-tiba pergi ke KL untuk support untuk berkarir di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Wow, sekarang di departemen apa, Leon? Jadi kan dulu mah sempat servis ya. Sekarang kita bekerja di departemen apa? Sekarangnya di International Business Development ataupun Mhm. International Marketing. Oke. Ya, so tapi sebelum ini juga sama International Marketing. Tapi yang first job sama second job saya di Penangnya Customer Service. Tapi sekarang Oke. mau buat sekarangnya International Marketing. International marketing. Oke, Ya, boleh cerita nggak sih itu tugasnya apa aja sih di sana tuh kalau misalnya yang di international marketing Rumah Sakit Pantai Hospital Kuala Lumpur ya ini salah satu rumah sakit yang terbesar di Malaysia gitu ya dan lumayan cukup tua ya maksudnya sudah pionir di dunia medis gitu. Nah dia ya. buka departemen international marketing. Nah jadi boleh tahu nggak job job role-nya apa sih? Ya, kalau secara ringkas, apanya job saya biasanya kalau saya banyak travel ya, saya buat Mhm. traveling karena biasanya kan saya ada acara health talk ataupun bincang sehat ya. Kebanyakannya, oke, contohnya kalau di Indonesia, so kalau saya ada saya liaise ataupun bekerja sama dengan kayak in example sama Medione ya. So kami akan aturan uh, bincang sehat ya. Oke, So health bincang talk sehat lah. health talk Hmm. ya di Indonesia nya. So tugas saya akan aturan satu spesialis daripada rumah sakit pantai. Oke, contohnya spesialis THT ya. So saya akan Mhm. bawa spesialis THT itu ke Indonesia. So bisa buat acara bintang sehat sama klien-klien atau pasien-pasien Medione ya Oke. gitu ya. Hmm. Dan satu lagi ya, so nanti kalau pasien udah jadi datang ke rumah sakit Pantai Kuala Lumpur, saya sama tim saya akan layani ya, pasien itu ya. Timnya itu saya dengar namanya IPC ya. Di sana Ya betul. di Pantai Hospital Kuala namanya IPC International Patient Center. Jadi Iya, departemen itu khusus untuk layani pasien-pasien internasional. internasional betul. Salah satunya dari Indonesia. Makanya Leon harus bisa bahasa Indonesia yang fasih gitu ya. Dikit-dikit kak ya, ya. Oke, oke. Nah, di IPC ini ada berapa orang nih? Boleh ceritain nggak itu jasanya apa aja sih di dalam IPC? Jadi IPC itu kan Oke. ada counter ya di sana ya? Ya kami ada satu center ya. So Ya. di sini kami ada 4 counter. So timnya saya termasuk saya kami ada 4 orang ya. Hmm, So satunya saya Leon, Pak Taufik ya, yaitu Taufik ya. ya itu juga di bagian international marketing. So kalau di bagian international patient center ya atau layanan pasien internasional kami ada Miss Hema sama Miss Amira. Ya, Hmm, so biasanya kami jasa di sini ataupun servisnya yang kami ada di sini buat international pasiennya itu first of all itu buat penerjemahan. ya. Kalau dokter sama pasiennya, kalau pasien Indonesia ya adanya bahasa yang terbatas ya nggak bisa paham antara dokter sama pasien, kami akan tolong buat penerjemahan. Ya. Sama juga kalau ada pasien daripada negeri-negeri atau negara yang lain, terutamanya daripada China ataupun Tiongkok ya. Ya. So kami di sini ada temannya bisa fasih bahasa Mandarin. So kalau di sini juga kami ada timnya di sini di bagian customer service ya ada duanya daripada negara Jepang. So di sini Jepang. kami di sini juga ada banyak ramai pasien daripada Jepang. Ya, Ya, so jadi Indonesia, China, Jepang semua ada lah ya ya semua untuk ada. translate. Ya itu translation, dan juga kami ada bisa buat aturan untuk jemput daripada bandara. Jemput So bandara. ya jemput bandara. So contohnya kalau pasien datang daripada Indonesia, so kami bisa aturannya jemput daripada bandara langsung ke rumah sakit Mhm. ya untuk buat treatment medis ya. So ada juga jasa kalau mau penukaran uang, mata uang juga bisa kami tolong, dan perpanjangan visa ya.
So Oke. contohnya kalau pasien datang sini karena kami pantai rumah sakit Pantai Kuala Lumpurnya salah satu pusat keunggulannya yaitu rawatan kanker ya. So biasanya kalau pasien kankernya harus pada long term stay. Ya, Oke, so kalau pasien internasional kalau mau masuk ke Malaysia nya, kalau cop paspornya time limitnya, day limitnya 30 hari aja. So kalau pasien itu harus perpanjangkan stay-nya di sini karena harus bikin treatment kimoterapi, radioterapi dan sebagainya, mungkin biasanya harus stay atau menginap di KL ya di Malaysia ya kurang lebih 2 bulan. So kami bisa tolongnya buat perpanjangan visa. ya, perpanjang Ya, visa ya di ya, IPC itu. ya, dan juga kami bisa tolong aturan hotel ataupun service apartment ya. Ya, Ya kalau akomodasi. ya akomodasi karena kami ada Hmm. juga kerjasama dengan hotel sama apartment ya. Ya, Ya, so ya lebih gampang lah kalau nanti mau mau bagi mengatur yang di sana. pengaturannya. Ya, ya. Ya, jadi IPC itu memang pusatnya untuk orang-orang internasional untuk membantu eh, segala kebutuhan dia ya untuk stay di Malaysia gitu ya, Ya, di betul. Pantai Hospital Kuala Lumpur. Oh, jadi itu departemennya Leon lah. Terus ini di belakangnya kita ini nih, saya setel nih video putar-putar nih. Saya lihat di Facebooknya Pantai Hospital Kuala Lumpur ya ada you punya muka sering sekali muncul. Namanya Leon Show nih. Leon Show boleh cerita nggak dikit Ya Leon Show? itu waktu Oke, tapi yang di video di belakang itu rambut saya masih ya bukan panjang tapi dia bukannya pendek sangat ya. Ya, Tapi ya, oke. ya. Ya, oke Leon Show ini satu satu proyek rumah sakit ataupun proyek tim marketing kami atau untuk buat uh, apa, memuatkan ataupun bagi informasi ya, Hmm, or how we put it like it's for social media purposes. ya. So kebanyakannya kalau sekarangnya ramainya ya kalau mau butuh informasi medis atau mereka akan pakai phone. Phone ya So betul. bukannya carinya informasi. So ini kalau buat Leoncho ini lebih gampang buat pasien atau kalian mau dapatkan informasi ya. So Leoncho ini kami akan cover banyak topiknya. Hmm, Oke, kalau video di belakang itu ya itu tentang IGD. topiknya uh, ya pusat darurat. Ya. Ya, so kalau nanti informasi mengenai pusat darurat dan kami ada juga saya ada buat satu episodenya mengenai obat antibiotik. Ya, Hmm. so ya ini buat kira-kiraan informasi rumah sakit dan jasa-jasa dan juga obat-obat yang Sudah berapa episode nih Leon? ini kami baru startnya tahun kemarin, so baru 1, 2, 3 adalah 6 aja. 6 episode ya. Wow. Ya, Dan masih akan ada produksi lagi lah nanti. masih akan ada. Ya. Oleh karena sekarangnya lockdown ya, so banyak Masih pending ya. ya pending aktivitas terbatas sedikit. So but no worries, we will keep you updated. Wow, iya. More to come. Ya. Karena ini menarik soalnya Leon Cho ini cara yang ringan diterima sama masyarakat, gimana mengetahui seluk-beluk rumah sakit, gimana cara informasi rumah sakit disampaikan ke masyarakat dengan cara yang ringan gitu. Sama kayak chat kita ini kan rencananya adalah untuk orang-orang tahu bahwa orang-orang di balik rumah sakit tenaga medis juga itu kehidupannya seperti apa sih gitu dan tugas-tugasnya Yes. apa sih. Ya, ya, and kalau also kalau kalau tema-tema ataupun jargon medis ya Ya, dan dibatik so show ni dia akan dia akan buat lebih gampang mengerti dipaham ya, ya. dimengerti ya, Hmm. ya ada yang dokter ada spesialisnya yang biasanya pakai jargon yang teknikal Teknikal ya, ya, ini ya lebih awam ya, lah. ya betul betul Uh, ya. jadi memang rumah sakit bukan tempat yang ditakuti gitu. Karena kan pasti kan rumah sakit, wah sakit. Nah ini lebih fun, jadi orang lebih tahu, lebih
lebih cepat gitu ngertinya gitu. Betul. Ada Keren Leon keren di sih. ya ada Leon di sini juga lebih lebih fun ya kalau jumpa sama Hmm, saya di hmm, sini. hmm, hmm, Ya. hmm. Jadi ini bisa dipakai rumah sakit lain nggak hanya Puente Hospital Kuala Lumpur? Enggak, Nah, enggak. Lyon ya. Khusus aja, khusus aja. Siapa tahu kan, wah di Lyon bagus nih, wah nih kita pakai jadi artis nih. Oh nggak boleh. Nggak, bisa kita PM tepi ya. Nanti pakai topeng ya, beda ya. Ya, 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 ya. Oke, terakhir nih pertanyaan yang mungkin teknis terakhir, mungkin Leon bisa share sedikit gimana masa depan medical tourism nih. Soalnya kan kita tahu nih pandemik ya, kita tahu pandemi kita belum bisa berangkat ke Malaysia. Terus kira-kira in future medical tourism tuh nanti seperti apa sih? Bagi saya, sebelum ini, sebelum ataupun pre-pandemic atau pre-COVID ya, Hmm, kalau hmm, pasien mau datang sini daripada luar negerinya sangat gampang ya, hmm, gampang banget ya. So, contohnya kalau pasien ada demam, oh, kita ke Kuala Lumpur aja. hmm, Hari ini booking tiket, besok bisa terbang ke Kuala Lumpur. Tapi sekarang, admit pandemiknya sekarangnya harus ada prerequisite ya, harus ada dapat surat izin itu semuanya. So bagi saya, bagi pendapat saya rasa nih new norm sekarangnya yaitu harus dapat izin, kayaknya terbatas ya. So saya rasa nih this will go on for the next 2 years, I think so. hmm, hmm, hmm. Ya, So so semua orang masyarakat harus adapt lah. ya harus ada jadi new norm ya. So bagi saya in the future will be pasien dan juga rumah sakit akan lebih stringent ataupun lebih harus saya very nggak bisa tak begitu gampang lah ya. We have to go through a lot of screening. Karena Ya. people think is like we don't know what to expect in Yes, the yes, future. Yeah. true. Ya, Yeah. memang saat ini jadi semua perlu beradaptasi dan memang belum bisa kita prediksi bagaimana nih ke depan Yeah. medical tourism ini akan berlangsung. Cuman Yeah. pastinya seperti rumah sakit besar, Pantai Hospital Kuala Lumpur dan beberapa rumah sakit lainnya, mereka beradab gitu ya. Yeah. Beradab seperti tadi ada Lyon Show, jadi masih terus menjalin komunikasi dengan international market supaya tetap establish gitu ya, Leon ya. Ya, buat takat ini kami masih bisa terima pasien buat kalau ada emergency atau urgent cases ya. So, banyak orang atau ramai orang ingat, oh nggak bisa terbang at all. Bisa, tapi harus ada harus ada izinnya. Izinnya. So the thing is now I would foresee the next 2 years statusnya kurang lebih sama gini. Iya, quo lah, So, status quo. Ya, status quo lah. So the thing is like I can't tell for sure lah what's gonna happen in the next 3 years. Belum tahu lagi ya. Yes. Betul, betul, Ya. betul. Oke, wow, luar biasa perbincangan kita tentang Lyon dan juga pekerjaannya di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Nah, itu tadi terakhir, tapi ini ada pertanyaan tambahan nih Lyon nih. Nih, you have to answer very fast. Yo. Jadi harus jawab cepat dan nanti kita kasih tahu alasannya kenapa. Oke? Oke. Kalau saya jawab secara cepat ya. Iya. Ada apa? Ada Hadiahnya? Oh, hadiah. ada. Nanti banyak followers. Oke, Oke. saya sedia. Oke, saya buka dulu pertanyaannya, oke? Satu aja. Pertanyaan jawab cepat. Ada beberapa pertanyaan, Cilion, nggak satu. Pertama, Panadol atau tolak angin? Tolak angin. Wow, kenapa tolak angin? Panadol itu perubahan, tapi tolak angin itu Indonesia sekali nih, Leon. Tolak angin. Kalau saya rasa pening, ada kepala pusingnya, tolak angin juga. Perut saya sakit, tolak angin juga. Tapi bisa temu nggak tolak angin di Malaysia? Oke, sebelum ini nggak ada. So khusus harus beli daripada Indonesia. Tapi ever since pandemic ya, I think di Lazada ya,
you can actually find. Bisa, okay. and also there's ada market ya. So kalau kami masuk apa namanya, kalau warung Watson atau apotek ya, ada kotak. Sudah ada sekarang. Udah. Oke, wow. Hidup Indonesia, hidup tolak angin. Saya juga betul tolak angin. Oke, Penang or KL? Ayo answer fast. Penang. Oh, Penang. Why Penang? You are work in KL. Kenapa Penang? Work, you can work anywhere. Yeah. But there's no place like home. Okay. True enough. Okay, and also Penang, okay lah, I would say, you know, a lot of things that Penang ada, Kuala Lumpur juga ada, atau di mana-mana juga ada. But I mean, maybe what I'm gonna say now, maybe, you know, a bit offensive to a lot of people, but kalau apa namanya kuliner Penang ya, khusus only in Penang. Memang kuliner tidak bisa disangka lah, semua ada taste-nya gitu ya. Ya. Oke, satu lagi nih, ini tricky nih. Being international marketing or non-Savia member? Can I say both? No, you choose one. International. But tapi jawabnya kayak berat ya, international marketing. I can tell you my band members gonna kill me for saying it. Ya, I mean, future kita punya perlu pilihan masing-masing. I mean kalau apa namanya career and passion ya, it's two different things. So I'm lucky to say that dalam kehidupan ini I have the privilege to have these two together. Yeah. Walaupun tidak related, lebih bagus lagi kalau dia related your hobby is your job. Wah, itu. Yeah, of course. But the thing is like sometimes like kalau saya mau, I kind of like complement each other at the same time. Yeah. So contohnya kalau when I'm doing international business ya, so how do I appeal to the younger crowd? You know, the younger crowd in terms of the industry medis ya. You know, when people kalau orang lebih tua ya, itu kalau ke rumah sakit itu keperluan karena harus buat medical check up dan sebagainya. Tapi kalau buat untuk orang-orang muda-mudi ini semuanya, saya muda lagi, nggak ada sakit itu. But the thing is that it's also important for the younger people to keep their health in check ya. So sometimes I use like music, I use a type of like appeal ya, kira fashionnya atau musiknya untuk appeal to bring them to the rumah sakit. So the idea to appeal is from from the music side. So, jadi saya share ini juga ya. So he's a hidden talent. So it's a long way hidden talent in Pantai Hospital Kuala Lumpur as a rocker. Wah, this is nice loh. Yang baju biru itu gendut ya. Okay. Yeah. Wow. Okay, wow, very interesting. Nice to talk. Last question. Yeah. If you're a doctor, which specialist you want and why? Which specialist you want to be? Jika kamu dokter, kamu mau jadi spesialis apa sih? Obgyn. Wah, itu partikular. Kalau itu nggak perlu alasan ya. Oke. Secara frank ya. I would say for THT. THT lah. Kenapa? Because thing is bagi saya THT itu saya ada backgroundnya ada tonsil yaitu amandel ya. Amandel ya. So the thing is I don't know, saya rasanya saya bisa connect to the it's also I like to know, I have a thing to know about sinus ya. The how and how it works. You see our nose dengan mulutnya ada connection. So it makes me feel very fascinated ya. I don't know. Oke, mungkin kamu juga bisa jadi teman-teman band kamu semua bisa pergi, kamu bisa lebih dapat banyak pasien kan? Iya, that is the main reason. Yang especially teman-teman yang vokal metal ya. Kau sini.
Yeah, but other than that, I think THT, I don't know. I don't know why. THT, I have that interest. I don't know why. Oke, wow, seru banget Leon. Terima kasih banyak Leon nih udah luangin waktunya. Terima kasih Wow, ya, luar Mas. biasa. Mudah-mudahan Ya. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi in person. Yes, I was Iya. about to say mudah-mudahan I can, kalau bisanya besoknya saya mau Pergi. buy flight pergi ke Jakarta to kantor Medi One. Oke, Then, nanti saya siapin tolak angin banyak dulu. oh, terima kasih. Yes. Dan juga ketoprak ya. Oh, ketoprak ya, betul. You I like miss ketoprak. ketoprak. Yeah. Oh. Iya. Oke, thank you Leon, thank you so much. Mungkin Terima kasih. terakhir you have last message, pesan-pesan sebelum kita tutup chatting Ada ini. maybe three messages. Hmm. Satu, I would like to thank KPH Medi One Mhm. for doing this show, and also to everyone watching this show. Okay. Yeah, you guys are awesome. Thank you so much. I hope to we can cross paths one day. Okay, that's one. Second, please follow IG, Facebook, Rumah Sakit Pantai Kuala Lumpur. Oke. For more updates. And also because dalam IG dan sama Facebooknya ada Leon Show. Oke, Itu paling nanti saya penting. masukin di sini di video ini. Nanti di atas ini ada ya. Ya. And last but not least, follow my band. Oke. IG sama. Saya taruh juga di sini. Oke, free Okay. advertising saya. Sama ya. Non-Serviam, apa? Non-Serviam. Non-Serviam. Oke. Yeah. Wow. Oke, Thank you. terima kasih Leon. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu. Salam buat teman-teman di PHKL ya. Thank you so much. Terima kasih ya. Salam sukses selalu ya. Oke, see you. Bye. Bye. Oke. Ya teman-teman, itu adalah percakapan saya dengan Leon Low. Wow, seru banget ya. Itu salah satu international marketing yang ada di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Tapi juga rocker. Wah, nanti ada beberapa narasumber lagi kita panggil, beberapa mungkin dokter, perawat, dan juga international marketing lainnya. Kita akan ngobrol bareng mereka, gali lebih dalam kesukaan mereka dan apa-apa saja sih yang mereka lakukan di rumah sakit. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nanti tunggu upload video saya berikutnya. Salam sehat selalu. Bye.